Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana dari kelas Psikologi 1D, NIM akhir 144. Di sini saya akan menganalisis kasus perkembangan anak dari Batam. Kita akan lanjut ke kasusnya. Saya mengambil kasus dari Liputan 6. Terungkap pemicu ibu di Batam aniaya anak kandung sampai babak belur diikat rantai besi. Di sini saya akan mencoba menceritakan secara singkat kronologi dalam kasus tersebut dan menganalisisnya, latar belakang, dampak, dan solusinya. Saya akan mulai bercerita. Seorang ibu di Bengkong, Kota Batam, berinisial JDM, berumur 37 tahun, menganiaya anak kandungnya sendiri yang masih di bangku sekolah dasar. Selain dipukul, anaknya sendiri juga diikat menggunakan rantai besi. Penganiayaan dilakukan karena sang ibu kesal anaknya kerap berbohong dan suka kabur dari rumah berhari-hari saat marah. Anaknya juga disebut pelaku kerap mencuri barang milik tetangga. Oleh karena itu, pelaku kerap memukul anaknya dengan dalih disiplin. Terakhir kejadian penganiayaan berawal saat sang ibu mencari ponselnya, yang kemudian belakangan diketahui disembunyikan si anak. Lantaran anaknya pada saat itu tak mau mengaku, pelaku pun kesal lalu memukul korban menggunakan sapu. Tak puas hanya memukul, pelaku pun menjerat leher korban dengan rantai lalu menggemboknya. Saat ini korban anak masih ditampung di unit Reskrim Polsek Bengkong. Korban mengaku enggan pulang ke rumah. Polisi berencana memberikan pendampingan psikolog kepada anak korban dan menyerahkan korban ke Shelter Pelindungan Anak Kota Batam. Selanjutnya, Polsek Bengkong akan mendatangkan dokter psikiater untuk mengecek kondisi kejiwaan tersangka penganiayaan anak di Bengkong. Sekarang, alhasil, sang ibu yang akhirnya viral karena kasus tersebut akhirnya diamankan oleh polisi di kota tersebut. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan dan saya ceritakan. Kita akan lanjut ke latar belakang mengapa kasus tersebut bisa terjadi. Latar belakang. Yang pertama adalah kondisi emosional dan mental pelaku, seperti kesehatan mental, tekanan emosional, trauma masa lalu, dan lain sebagainya. Yang kedua, latar belakang kenapa kejadian tersebut bisa terjadi, yaitu faktor ekonomi, seperti kemiskinan, kurangnya dukungan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada dinamika keluarga. Dinamika keluarga seperti konflik internal, masalah hubungan antara anggota keluarga seperti hubungan yang buruk antara orang tua dan anak, kesulitan pengasuhan, ketiadaan dukungan pasangan. Yang keempat, faktor pemicu langsung. Dalam laporan kasus ini, pemicu langsungnya dilaporkan adalah rasa marah ibu terhadap anaknya yang dianggap sulit diatur. Reaksi ini mungkin muncul dari kombinasi rasa frustasi yang menumpuk akibat faktor internal, emosional, dan eksternal ekonomi atau sosial. Yang kelima, minimnya intervensi dini, seperti kurangnya deteksi, tak ada kontervensi dini dari pihak keluarga besar, tetangga, atau sekolah. Mungkin dengan keterbatasan layanan, seperti pelaku mungkin tidak tahu atau tidak memiliki akses ke layanan konseling, pelatihan pengasuhan, atau bantuan sosial.
Selanjutnya kita ke dampak. Dampak apa yang dirasakan oleh pelaku setelah kejadian tersebut terjadi? Yang pertama, dampak yang dirasakan adalah dampak fisik, cedera atau kerusakan tubuh, gangguan perkembangan fisik, kerentanan terhadap penyakit, dan lain sebagainya. Yang kedua ada dampak psikologis, trauma, rendahnya harga diri, gangguan emosi, masalah kepercayaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada dampak sosial, seperti kesulitan bersosialisasi, perilaku agresif atau menyimpang, isolasi sosial, dan lain sebagainya. Yang keempat ada dampak akademik, seperti menurunnya prestasi belajar, putus sekolah, dan lain sebagainya. Yang kelima ada dampak jangka panjang, seperti gangguan kesehatan mental, ketergantungan pada zat adiktif, kesulitan dalam hubungan, kemiskinan siklus, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada risiko lingkaran kekerasan, yaitu anak yang mengalami kekerasan berpotensi lebih tinggi untuk menjadi pelaku kekerasan saat dewasa, melanggengkan siklus kekerasan dalam keluarga, seperti ingin membalaskan dendam saat dulu masa kecilnya. Selanjutnya kita akan pergi ke solusi untuk kejadian yang serupa. Menurut saya solusinya adalah yang pertama, intervensi dan dukungan untuk keluarga, seperti edukasi pengasuhan, konseling keluarga, bantuan ekonomi kepada keluarga miskin, dan lain sebagainya. Yang kedua ada peningkatan kesadaran masyarakat, seperti kampanye anti kekerasan, peran komunitas, seperti mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam melaporkan tanda-tanda kekerasan, membentuk kelompok pendukung di komunitas lokal yang dapat menjadi tempat orang tua mencari bantuan atau bercerita, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kebijakan hukum yang lebih tegas, seperti penegakan hukum, peningkatan pengawasan, dan pendampingan korban. Yang keempat, ada peran sekolah, seperti pelatihan guru, melatih guru untuk mengenali tanda-tanda kekerasan pada anak dan melaporkan ke pihak yang berwenang. Yang kedua ada konseling di sekolah, menyediakan konselor atau psikolog di sekolah untuk membantu anak-anak yang mungkin menghadapi masalah di rumah. Edukasi siswa, memberikan pendidikan kepada anak tentang hak-hak mereka dan cara mencari bantuan jika mengalami kekerasan. Yang kelima, peningkatan layanan psikologis dan sosial, seperti akses layanan psikologis, pelatihan tenaga profesional, program pencegahan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, pendekatan holistik untuk anak, seperti rehabilitasi anak korban, seperti contohnya menyediakan layanan rehabilitasi untuk anak yang sudah menjadi korban, termasuk terapi trauma, pendidikan remedial, dan dukungan emosional. Yang kedua ada perlindungan sosial, menempatkan anak korban di lingkungan yang aman jika orang tua atau keluarga inti tidak mampu memberikan perlindungan. Oke, kita akan lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah kekerasan terhadap anak adalah masalah serius yang membutuhkan penanganan komprehensif. Solusinya meliputi edukasi pengasuhan untuk keluarga, peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum tegas, peran aktif sekolah, rehabilitasi bagi korban, dan kolaborasi lintas sektor. Keberhasilan upaya ini memerlukan komitmen bersama dari semua pihak. Mungkin segitu dari saya. Saya Rizky Maulana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.